bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Ad. Kaum Ad itu kaum yang berada di daerah Yaman sebelah timur. Itu kaum Ad. Nabi yang diutus kepada kaum Ad siapa? Nabi Hud. Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Nah, sama juga kaum Ad itu mempunyai perkebunan yang subur, yang luas, yang bagus. Mereka makmur dengan perkebunannya. Kemudian datanglah Nabi Hud untuk memperingatkan kepada mereka tentang hari kiamat. Akan tetapi mereka menolak untuk percaya kepada Nabi Hud. Akhirnya ditimpalah musibah kekeringan selama bertahun-tahun. Tetap dinasihati Nabi Hud agar mereka itu bertaubat kepada Allah, tapi mereka nggak mau, malah menganggapnya gila. Akhirnya beneran diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang terus-menerus. Di ayat yang di surat Al-Haqqah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah", dengan angin panas yang berhembus terus-menerus. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, yang menyerbu perkampungan Nabi Ad, perkampungan kaum Ad selama 7 hari 8 malam. 7 hari 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. 7 malam 8 hari. Terus menerus membinasakan kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Sekuat-kuatnya kelompok, kalau dia kurang ajar sama Allah, nggak percaya dengan utusan Allah, pasti akan binasa. Kalau sekarang, apa yang paling kuat siapa? Di bumi ini siapa yang paling kuat? Kelompok mana? Hah? Nggak tahu. Anggap aja Amerika gitulah ya, anggap aja negara adidaya. Amerika atau Rusia misalkan ya. Nah, sama gitu juga. Negara yang paling kuat, negara superpower. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak untuk membinasakan negara tersebut, makanya pasti akan terjadi. Kalau dulu ada, Ikhwan, sekitar tahun 50-an, ada sebuah desa di Jawa Tengah yang Allah Subhanahu wa taala balikkan desa tersebut. Seperti nggak ada penduduknya. Nama desanya Legetang. Pernah dengar nggak? Nah, itu kan. Jadi satu kaum yang dia kurang ajar sama Allah. Menantang Allah. Menantang Allah, akhirnya gunung itu dibalikkan, ditimpakan kepada desa tersebut. Akhirnya ya udah kosong, nggak ada desa apapun di situ. Orang-orang ya kaget. Sebelumnya kok di sana ada perkumpulan rumah-rumah, kok udah nggak ada lagi. Terjadi di tahun 50-an. Nah, jadi intinya kalau suatu kelompok itu sudah sombong
dengan kekuatannya, dengan teknologinya, dengan perekonomiannya, merasa nggak akan hancur misalkan, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pelajaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang mengatur segala alam semesta ini. Tujuannya agar manusia itu sadar, agar kita bisa mengambil pelajaran. Ini bukan sekedar dongeng aja, bukan sekedar cerita belaka. Kaum Ad, kaum Samud, bukan cuma sekedar cerita, akan tapi benar-benar terjadi. Ya. Di Indonesia juga terjadi seperti itu, yang di Jawa Tengah itu. Jadi kita bisa ambil pelajaran, siapapun orang, apapun kekuatannya, kalau dia kurang ajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat atau lambat akan menimpakan azab kepada orang-orang tersebut. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, masih di surat Al-Haqqah. Di bagian berikutnya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kaum yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kaum Ad dan kaum Samud, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang kejadian di hari kiamat. Di awal tadi sudah dijelaskan bahwasanya kiamat hak. Kiamat adalah al-haq, kebenaran yang pasti akan terjadi. Al-haqqah, sesuatu yang pasti terjadi. Akan tapi ada kaum-kaum, ada kelompok-kelompok yang nggak percaya. Maka selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kejadian di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fa'idha nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Fa'idha nufikha fis suri nafkhatun wahidatun. Apabila ditiupkan sangkakala dengan tiupan sekali tiupan. Jadi hari kiamat nanti, Huan, kejadiannya adalah malaikat Israfil meniupkan trompet kiamat. Sekarang apa udah ada, Ustaz? Sudah. Nabi Israfil sekarang lagi memegang trompet, matanya terbelalak ke atas, menunggu perintah langsung dari Allah. Sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk tiup, langsung ditiup oleh malaikat Israfil. Ya. Jadi sekarang malaikat Israfil udah siap-siap. Mulutnya di depan trompet. Matanya melotot ke atas. Ya. Menunggu instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniup trompet. Ketika sudah ada instruksi, perintah untuk meniup trompet, maka Nabi Israfil langsung meniup trompet. Dan tiupan yang pertama itulah tiupan yang mengguncangkan seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidatan." Dan bumi serta gunung akan ditabrakkan dengan sekali tabrakan. Ya, akan hancur semuanya. Itu tiupan yang pertama. Kemudian
tiupan yang kedua, karena ada dua tiupan, Iwan. Tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan manusia. Jadi setelah pertama tadi semua hancur, tidak ada yang hidup lagi, semua meninggal. Kemudian tiupan kedua, manusia bangkit. Ya. Di surat An-Nazi'at ayatnya tatsba'uhar radifah, mengikutinya tiupan yang kedua, radifah. Qulubu yauma idzi wajifah absaruha khashi'ah. Di saat itu sangat-sangat bingung orang-orang. Ada apa? Dan di antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua adalah 40. Bainan nafqataini arba'una. Antara dua tiupan adalah 40. Kemudian para sahabat tanya, wahai Abu Hurairah, maksudnya apa 40? Maka Abu Hurairah nggak tahu jawabannya. Karena Abu Hurairah dengernya ya udah 40 gitu aja. Nggak tahu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Yang jelas ada jarak yang cukup lama antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Ya. Jadi kejadian hari kiamat sangat-sangatlah mengerikan. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Haqqah, surat tentang Al-Haq, hari kiamat, ini melatih jiwa kita, diri kita, bahwasanya semua yang ada di dunia ini akan hancur. Kita punya motor, kita punya mobil, atau kita punya rumah misalkan, semua akan hancur. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita tertipu, Ikhwan. Jangan sampai fokus kita hanya untuk memperbanyak harta kita. Jangan sampai kita tertipu dengan syaitan. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kehidupan dunia itu menipu kita. Tujuan kita jelas. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini kebanyakan berumur, berapa umurnya? Sekarang umur antum berapa? 15. Kalau rata-rata umur 60 tahun, berarti tinggal berapa lagi tuh? Nah, ya. Tapi ingat, nggak ada yang bisa menjamin kita sampai umur 60 tahun. Bisa jadi umur kita hanya 20 tahun misalkan. Berarti tinggal 5 tahun lagi. Atau bisa jadi umur kita malah cuma 17 tahun. Kan nggak ada yang tahu. Pernah nggak sih nemuin teman yang udah meninggal? Teman SD gitu. Ada nggak yang udah meninggal? Nggak nyangka kan? Kita nggak nyangka bahwasanya ya, umur itu nggak ada yang bisa prediksi. Sehingga sejauh apapun kita melakukan sesuatu, maka hendaknya kita selalu ingat bahwasanya kita ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Ya, kalau di pondok nggak ketahuan melakukan pelanggaran, tapi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Ya, misalkan di pondok ngambil barangnya temen, nggak ketahuan nih sama ustadz atau sama musyrifnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu.
Dan di saat itu pasti akan ditampakkan kebenaran. Ya, oh dulu yang ngambil pulpen saya si fulan. Oh dulu yang ngambil uang saya si fulan. Ya. Jadi di saat itu semua akan tampak. Yang benar akan tampak, yang batil pasti akan lenyap. Tape. Kemudian yang selanjutnya ketika bumi sudah hancur, langit sudah terbelah, maka yang selanjutnya akan dinampakkan catatan amal. Akan dinampakkan catatan perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi." Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan. Jadi nanti setelah kita akan diberikan kitab catatan. Nah, sekarang ini kita lagi ada yang nyatet, Iwan. Ya, segala perbuatan kita malaikat yang nyatet. Perbuatan baik ada yang nyatet, perbuatan buruk ada yang nyatet. Hati-hati, ya. Awas. Ada CCTV yang selalu mengintai, tidak akan luput sedikit pun. Termasuk di sini, di halaqah ini, di masjid ini. Oh, si fulan memperhatikan dengan benar. Oh, si fulan mainan. Oh, si fulan ngobrol sendiri misalkan. Tidak menghargai. Ya. Atau si fulan fokus. Oh, si fulan ngantuk. Nah, dicatat nih, Wan, ya. Semua kegiatan kita akan dicatat oleh malaikat. Ya. Ketika hari kiamat itu sudah tiba, maka kita akan mendapatkan buku catatan. Ada orang-orang yang diberikan buku catatan dari sebelah kanan. Maka orang tersebut mengatakan, mengajak kepada orang-orang yang lainnya. Ketika orang tersebut diberikan catatan dari sebelah kanan, dia merasa bahagia. Dia merasa ingin agar orang-orang itu melihat catatannya. Dia mengatakan, "Ha umuqra'u kitabiyah." Inilah kitabku, bacalah kitabku, catatanku. Ya. Sesungguhnya aku dulu yakin bahwasanya aku akan menemui saat ini, hari ini. Ketika dia diberikan kitab dari tangan kanan, maka dia sangat-sangat bergembira karena dahulu dia sangat-sangat yakin bahwasanya akan terjadi hal ini. Ketika hari kiamat tiba, Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan tersebut dari sebelah kanan. Betapa bahagianya orang tersebut, yang mana kebahagiaan itu akan selamanya. Selamanya, nggak akan berhenti kebahagiaannya. Beda kalau kita menerima rapot. Nah, ada rapotnya ya. Kalau rapot, kita dapat ranking 1, senang. Senang, alhamdulillah. Pengen orang-orang semua lihat. Lihat sih rapotmu. Oh, nih, rapot saya nih. Baca aja sendiri. Nah, silakan gitu. Kita senang, pede gitu. Memberitahukan kepada orang-orang. Ya. Dan kalau kita menerima rapot, itu kesenangannya
hanya terbatas. Mungkin hari itu atau besok atau sepekan atau sebulan, besoknya sudah lupa. Ketika dapat rapot lagi ternyata turun rankingnya, dia sedih. Ya. Tapi ketika di hari ini, di hari kiamat ini, ketika seseorang itu mendapatkan kitab dari tangan kanan, maka dia akan senang dengan senang yang tak terbatas. Senang selama-lamanya. Karena di saat itu tidak ada hari akhir lagi, yaitulah hari akhir. Ya. Karena dia dulu meyakini bahwasanya dia akan menemui hari ini. Kalau kita jujur kepada diri kita sendiri, sekarang saat ini kita berharap berdoa, masing-masing berdoa. Semoga di hari tersebut kita diberikan kitab dari tangan kanan. Yang bisa mengaminkan adalah perbuatan antum sehari-hari. Kita lihat nih besok, atau kita lihat nanti saat liburan. Apakah antum benar-benar jujur dalam doa? Kalau jujur, ya Allah pasti tahu. Kalau cuma di mulut saja, Allah lah yang lebih mengetahuinya. Taib inni donantu an mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Di saat itu ketika dia menerima kitab dari sebelah kanan, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi, surga yang tinggi dan buah-buahan yang mudah dipetik. Kulu washrabu hani'an, makanlah dan minumlah dengan susu kamu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan apa yang sudah kamu kerjakan di hari-hari yang terdahulu. Kalau kita membayangkan surga susah ya. Mengalir sungai-sungai di bawahnya, atau buah-buahan yang gampang dipetik. Kalau bagi orang Arab itu kayaknya nggak mungkin, karena di sana gurun pasir, nggak ada tanaman, nggak ada buah-buahan, nggak ada air mengalir. Tapi kalau kita di Indonesia, alhamdulillah banyak seperti itu, air ledeng, air kali. Ya. Tapi yang menjadi catatan adalah surga Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa dibayangkan, Ikhwan. Misalkan antum tempat yang paling bagus yang antum kunjungi di mana? Yang antum tahu lah. Apa tempat yang paling bagus? Atau yang pernah lihat di video-video yang paling bagus apa? Misalkan di Raja Ampat ya misalkan, ya. Atau di sungai di Swedia, pernah lihat sungai Swedia, bening banget. Jadi intinya surga Allah Subhanahu wa taala itu nggak pernah terlintas dalam pikiran kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiyal muttaqin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku sudah menyediakan bagi hambaku yang bertakwa sesuatu yang belum pernah dia lihat, belum pernah dia dengar, dan tidak pernah terbetik dalam pikiran dia. Kalau orang Arab nggak pernah terbetik dalam pikiran mereka, ada sungai-sungai, istana yang di bawah ada sungai-sungai, nggak pernah terlintas di pikiran mereka ada kayak gitu. Itu pasti, wah, Masya Allah gitu kan, surga. Kalau kita yang tidak terbetik dalam pikiran kita apa? Yang tidak terbetik dalam pikiran ya, pokoknya intinya yang sesuatu yang indah, yang bagus. Ya. Maka itulah balasan bagi orang-orang yang diberikan kitab dari tangan kanannya. Kemudian yang selanjutnya, golongan orang-orang kufur, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala.
golongan orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah." Dan adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari tangan kiri, maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak akan diberikan kitab ini. Udah, nggak usah diberikan aja lah kitab ini. Saya nggak kuat bacanya. Sangat-sangat menyesali dia. Sangat-sangat takut, sangat-sangat khawatir. Sebagaimana ada di antara kita, kalau ternyata pas bagi rapot, dia sudah prediksi ranking terakhir. Sudah lemes, sudah pasrah, udah nggak tahu lah pokoknya. Antum yang pernah ngerasain ya? Pernah ngerasain nggak? Ya pokoknya udah sangat-sangat kacau lah pikiran. Ya. Dan di saat itu puncak dari kesedihan yang akan terus sedih selama-lamanya. Beda kalau pas bagi rapot. Misalkan nilainya kecil, merah misalkan. Antum sedih nggak kalau nilainya merah? Sedih ya? Sedihnya kapan? Ya waktu pas bagi rapot. Atau sehari setelahnya, atau sepekan lah. Udah sebulan, udah lupa. Ya, sering ya kayak gitu. Udah lupa bahwasanya dia dulu pernah sedih. Tapi di saat ini, di saat hari-hari ini, itu kesedihannya akan terus menerus. Tidak ada akhirnya. Karena ini udah hari akhir. Sedih yang benar-benar total. Ya, kenapa dia sedih? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walam adri ma hisabiyah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi terhadapku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Seandainya ini adalah hari penentuan, pembatasan, qadiyah. Hari hukuman. Udah, ya, lebih baik aku mati aja lah. Anggapan orang-orang di neraka, di saat orang-orang kufur, orang-orang yang munafik. Udah, aku mati sajalah. Tapi nggak ada mati saat itu. Ya, tidak ada mati di saat itu. Ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluh summal jahima salluh summa fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an faslukuh innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim. Tidak ada teman sama sekali di saat itu. Tidak ada teman, tidak ada orang kepercayaan yang bisa menolong dia. Wala ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanan kecuali dari ghislin. Ghislin itu artinya nanah. Nanah penduduk neraka. La ya'kuluhu illal khati'un. Tidak memakannya kecuali orang-orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kekufuran, dari pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan kita mendapatkan buku catatan dari tangan kiri. Baik, kita istirahat sejenak untuk azan, kemudian kita lanjutkan sedikit saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Ikhwan fiddin azan wa hayyakum. Setelah sebelumnya kita mengetahui bahwasannya hari kiamat itu pasti akan terjadi, hak al-waqi'ah yang akan terjadi, dan bahwasannya sekuat apapun suatu kelompok apabila dia mendustakan hari kiamat maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga
kejadian-kejadian di hari akhir. Di antaranya adalah seseorang pasti akan diberikan buku catatan perbuatannya selama di dunia. Ada yang diberikan lewat tangan kanan, ada yang diberikan lewat tangan kiri. Orang yang diberikan lewat tangan kanan pasti akan bahagia sebahagia-bahagianya. Bahagia yang tidak akan pernah sedih lagi. Orang yang diberikan dari tangan kiri, maka dia akan sangat-sangat sengsara, sangat-sangat sedih, tidak ada kebahagiaan dalam kesedihannya sedikit pun. Kemudian yang selanjutnya di akhir-akhir surat Al-Haqqah, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kemuliaan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini adalah mukjizat Nabi Muhammad. Dahulu Nabi Muhammad diutus kepada orang-orang yang pinter tentang syair. Bahasanya tingkat tinggi. Kemudian diutuslah Nabi Muhammad untuk membawa yang lebih bagus dari itu semua. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang ummi, seorang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi bisa mempunyai bahasa yang sangat-sangat indah, mengalahkan para penyair-penyair. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menegaskan di sini, innahu laqaulu rasulin karimin. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah perkataan utusan yang mulia. Rasulin karim. Perkataan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma huwa biqauli syair. Tidaklah itu perkataan penyair. Penyair-penyair, orang yang suka bersyair. Qalilam ma tu'minun. Sangat sedikit kalian beriman. Kalau seandainya itu adalah perkataan penyair, maka kalian tidak akan beriman, atau sedikit sekali yang beriman. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Dan juga hal tersebut bukanlah perkataan kahin. Kahin itu dukun. Qalilam ma tadhakkarun. Sedikit sekali yang kalian bisa mengambil faedah darinya. Kalau kita tahu perkataan dukun biasanya ngomong nggak jelas gitu kan. Perkataan dukun ngomongnya nggak jelas. Apa sih, bahasa apa sih ini gitu kan. Nggak akan bisa dicerna. Qalilam ma tadhakkarun. Sedikit sekali yang bisa kalian ambil pelajarannya. Atau perkataan penyair. Perkataan penyair ya udah sekedar indah-indah gitu saja, tapi nggak ada yang beriman kepada perkataan-perkataan penyair tersebut. Tanzilum mir rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Di bagian ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan, menegaskan bahwasannya Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Rabb semesta alam, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun ucapan dari Nabi Muhammad Al-Qur'an ini. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau seandainya dia membuat berkata-kata sebagian dari Al-Qur'an ini, maka sungguh aku akan mengazabnya bil yamin. Mengazabnya bil yamin. Bil yamin di sini maksudnya dengan tangan kiri, tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Tapi ternyata tidak ada sedikit pun yang itu merupakan dari diri Rasulullah. Karena sesungguhnya Al-Qur'an ini semuanya adalah bawaan dari Allah kepada Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad.
Kalau yang dari Nabi Muhammad itu disebut dengan hadis. Ini kita lagi membicarakan tentang Al-Qur'an. Wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya itu adalah pengingat. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita mengaku bertakwa, ya hendaknya kita ambil pelajaran dari kisah-kisah di Al-Qur'an, dari ayat-ayat di Al-Qur'an. Ya. Kita mengambil pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadzkiratul lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasannya ada di antara kalian yang mendustakan Al-Qur'an. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Dan itu adalah sesuatu kerugian bagi orang-orang kafir, orang-orang yang kufur. Innahu lahaqqul yakin. Sesungguhnya itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut Rabbmu yang maha agung. Intinya Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang percaya dengan Al-Quran, maka dia akan beruntung hidupnya. Terlebih lagi siapa yang mengambil petunjuk dengan Al-Quran. Kalau kita lihat ya, Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang masih bertahan sampai hari ini. Selama 1400 tahun. Ya, tidak mengalami perubahan sedikit pun. Ya, bahkan nanti sampai hari kiamat, Al-Quran itu akan tetap ada. Oleh karena itu, hendaknya kita banyak-banyak mengambil faedah dari Al-Quran. Mudah-mudahan ketika kita belajar Al-Quran, kita bisa memahami apa isi Al-Quran. Ketika adik-adik santri menghafal Al-Quran, wajib minimal membaca terjemahan Al-Quran. Minimal kelas 7 atau kelas 8. Kalau yang SMA insya Allah sudah bisa bahasa Arabnya. Ya. Jadi intinya Al-Quran itu turun untuk kita pelajari, untuk kita ambil faedahnya. Siapa yang beriman dengan Al-Quran, percaya dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini kitab yang tidak ada salahnya sedikit pun, terjaga di hati-hati para manusia. Siapa yang percaya dengan Al-Quran maka hidupnya akan bahagia. Siapa yang nggak percaya dan cuek, nggak mau tahu isi Al-Quran, maka dia pasti akan kehilangan arah, tidak akan mendapatkan petunjuk. Taib. Yang terakhir, setelah kita mengetahui tentang surat Al-Haqqah, tentang kebenaran hari kiamat, coba masing-masing santri tulis di bukunya masing-masing apa yang akan diubah dari dirinya sendiri. Kita tadi sudah membahas tentang surat Al-Haqqah, ya. Tentang adanya hari kiamat, sesuatu yang hak pasti terjadi. Coba masing-masing tulis, setelah saya mempelajari surat Al-Haqqah, adanya hari kiamat dan keyakinan terhadap hari kiamat, maka saya akan merubah kebiasaan buruk saya, titik. Nah, silahkan diisi sendiri. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, paham? Pertanyaannya paham? Paham ya? Nah, nanti silahkan diisi sendiri. Taib, kita cukup sampai di sini. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.